Terungkap kebohongan Radiet Ardiansyah tersangka pembunuhan mahasiswi Universitas Mataram, UNRAM, Nimade Fani Radia Puspanitra. Polisi telah melakukan pemeriksaan poligraf untuk mengetahui keterangan yang disampaikan Radiet Ardiansyah. Menurut hasil pemeriksaan itu, Radiet diketahui telah berbohong terkait keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan kasus kematian mahasiswi UNRAM. Mahasiswi tersebut ditemukan tewas di Pantai Nipah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Awalnya Fani bersama kekasihnya Radiet Ardiansyah diduga menjadi korban begal saat menikmati matahari tenggelam di pantai pasir putih itu. Namun hasil proses penyidikan, polisi justru mengungkap fakta lain yang berujung Radiet ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Lombok Utara AKP Pungguan Hutahayan menyampaikan, sebelum Fani ditemukan tewas, sempat terjadi perkelahian hebat dia bersama Radiet, disebabkan akibat mahasiswi Universitas Mataram itu menolak berhubungan intim. Hasil visum kemaluan korban ditemukan luka, dicocokkan dengan posisi tersangka saat di lokasi di sebelah kiri dapat kita sambungkan tersangka mencoba memasukkan jari ke bagian kemaluan, kata Pungguan dikutip dari tribunlombok.com. Pungguan mengungkapkan minimnya saksi yang melihat peristiwa tersebut, membuat penyidik menggunakan pendekatan psikologi untuk mengungkap kejadian ini. Hasil pemeriksaan psikologi terhadap Radiet, diketahui dia mampu membuat skenario dengan ketenangan dan hanya bereaksi topik tertentu dibicarakan serta ada ketertarikan seksual. Ada tanda-tanda khusus saat pemeriksaan psikologinya, pada saat membahas kematian jenazah tersangka mengeluarkan air mata, suara stabil dan nada bicara stabil, kata Pungguan. Namun saat diberikan topik terkait peristiwa kematian bibiknya, Radiet menunjukkan kondisi yang tidak stabil, menangis histeris dan suara bergetar. Jadi perbedaan respons terhadap dua topik yang sama-sama kehilangan menjadi petunjuk rangkaian dari motif pelaku, kata Pungguan. Penyidik juga melakukan pemeriksaan poligraf untuk mengetahui keterangan yang disampaikan pelaku, hasilnya tersangka berbohong. Polisi memastikan keduanya bukanlah korban begal seperti yang disampaikan sebelumnya, pasalnya barang-barang berharga milik korban masih ada di lokasi kejadian. Bila ada pelaku lain mengapa dia membiarkan satu saksi untuk hidup, jika dia, pelaku lain, ingin mencuri kenapa dibiarkan perhiasan menempel di badan, kata Pungguan. Pungguan juga mengungkapkan, jika memang keduanya korban begal mengapa harus repot memindahkan salah satu di antara mereka sampai jarak 200 meter. Kejanggalan lain juga kata Pungguan, tersangka mengaku dia disuruh membuka baju oleh pelaku lain. Namun nyatanya ada bercak darah di bajunya. Pada saat itu tersangka mengaku kondisi sudah gelap sehingga dia tidak mengenali pelaku pemukulan. Namun faktanya kata Pungguan di sana masih terang tidak seperti yang diceritakan. Penyebab kematian mahasiswa UNRAM di Pantai Nipah. Hasil autopsi terhadap penyebab kematian dari Nimade Fani Radia Puspanitra, karena dibekap ke dalam pasir oleh tersangka. Penyebab kematian kurang oksigen, ada bekas tekan pada korban dan serbuk pasir pada tenggorokan. Sehingga diindikasikan korban dibekap selama 10 menit ke dalam pasir, kata Pungguan. Kesaksian Radiet Ardiansyah soal kejadian di Pantai Nipah. Radiet Ardiansyah, 19, asal Kabupaten Sumbawa memberikan kesaksian, terkait insiden yang menimpa dirinya di Pantai Nipah Kabupaten Lombok Utara, Selasa, 26 Agustus 2025. Radiet dan pacarnya Made Fani Radia Puspanitra, 19, diduga menjadi korban kekerasan orang tak dikenal, saat sedang menikmati matahari tenggelam di pantai itu. Nahas akibat kejadian tersebut sang pacar merenggut nyawa dan ditemukan dalam keadaan telungkup di pinggir pantai, sementara dirinya mengalami luka serius di bagian wajah dan sekujur tubuhnya. Radiet mengaku tidak mengenal orang yang melakukan penganiayaan tersebut, namun dia masih ingat wajah dari orang tersebut. Cowok, tidak kenal sama sekali, satu orang yang melakukan, kata Radiet. Remaja asal Sumbawa ini mengatakan, saat ia duduk bersama pacarnya tiba-tiba pelaku muncul dari belakang, dengan membawa sebilah bambu. Sebelum memukul Radiet sempat ditanya tujuannya di sana. Saya jawab, kami tidak ngapa-ngapain di sini, periksa saja tas kami pak, jajan doang isinya, kata Radiet mengingat percakapannya dengan pelaku. Radiet mengaku saat itu kondisinya sudah gelap, pelaku sempat menanyakan kepada keduanya alasan belum pulang. Ia pun menjawab bahwa saat itu mereka akan pulang. Tapi ditahan sama dia, terus saya pingsan bangun pas ibu itu datang, kata Radiet.